Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helpian Selika Suradi Putri. Saya berasal dari Fakultas Sastra Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan jurnal ilmiah yang berjudul Mengartikulasi Suara Marginalisasi, Simbolisme di Afrika Amerika, Hispanik, dan Sastra Asia Amerika yang menjadi sumber pembahasan saat ini. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan secara singkat sejarah dari bangsa Amerika. Amerika adalah negara yang secara historis dibangun dari asimilasi dan akulturasi berbagai budaya dan etnis. Sejarah Amerika ditandai dengan ketimpangan rasial antara orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam. Penduduk asli India terpinggirkan oleh kedatangan para pendatang kulit putih yang diikuti oleh budak kulit hitam di Afrika karena perdagangan budak transatlantik untuk mendapatkan tenaga kerja murah di perkebunan. Ada sebuah peristiwa di mana penemuan emas di California yang biasa dikenal sebagai California Gold Rush yang menyebabkan imigrasi orang-orang Asia, terutama orang Cina, untuk berlayar melintasi Pasifik agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Semua interaksi lintas ras ini menghasilkan pembentukan Amerika sebagai masyarakat multi-etnis dan pluralistik. Meskipun dibedakan berdasarkan latar belakang sejarah, budaya, dan masyarakat, pengalaman umum orang Afrika Amerika, Tionghoa Amerika, dan Hispanik Amerika adalah segregasi dan marginalisasi karena status mereka sebagai etnis minoritas. Masalah minoritas kulit hitam di Amerika tentunya tidak dapat dipisahkan sebagai mereka menjadi budak. Lalu, hukum Jim Crow diberlakukan secara terpisah tetapi tetap setara adalah momen yang menentukan untuk marginalisasi orang Afrika Amerika kulit putih yang dominan. Penandatanganan perjanjian Guadalupe Hidalgo secara paksa mencaplok wilayah geografis luas yang sebelumnya dimiliki Meksiko lalu menjadi milik Amerika Serikat. Selain itu, keturunan imigran Cina di Amerika terutama dimotivasi oleh dorongan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi situasi di Amerika berbeda dengan yang mereka harapkan, sehingga mereka dipaksa bekerja sebagai buruh biasa di pertambangan dan perkebunan. Semuanya tentunya dengan kondisi kehidupan yang sangat keras dan juga busuk. Selain itu, banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat. Contohnya penyembahan berhala, perjudian, merokok opium, dan masih banyak lagi kejahatan yang terjadi di Amerika Serikat. Ketakutan irasional ini kemudian memuncak dengan pelarangan lebih lanjut imigran Cina melalui Chinese Exclusion Act. Gerakan hak sipil pada tahun 1960-an dianggap sebagai momen menentukan bagi perjuangan minoritas. Pengesahan berbagai undang-undang yang terjadi yang melarang segregasi di akomodasi publik, hambatan hak untuk memilih, dan diskriminasi dalam pekerjaan adalah tenggara dalam perjuangan minoritas untuk mencapai persamaan hak. Namun, meskipun rasisme sekarang dapat dihukum dengan cara hukum, pemisahan rasial tetap menjadi masalah yang berkelanjutan di Amerika saat ini. Meskipun Amerika telah bergerak ke dalam masyarakat yang lebih toleran, Amerika tetap tidak dapat sepenuhnya menerapkan konsep warga global. Sastra sebagai produk budaya menyampaikan semangat pengarangnya dalam hal ini khususnya terkait dengan sejarah pelecehan dan juga diskriminasi. Literatur minoritas di Amerika Serikat terutama berkaitan dengan masalah rasisme, melawan stereotip dan menghindari asimilasi dengan kelompok etnis white Anglo-Saxon Protestan yang lebih luas. Kita tahu simbolisme adalah suatu kiasan di mana digunakan sebagai kiasan untuk menyampaikan makna tertentu yang berbeda dari denotasinya. Penggunaan simbolisme memungkinkan penulis minoritas untuk menyampaikan aspek-aspek tertentu dari perjuangan mereka melawan dominasi kulit putih melalui perangkat sastra. Untuk itu, makalah ini menganalisis beberapa karya sastra yang beragam secara etnis yang menggunakan simbolisme. Makalah ini mengeksplorasi satu contoh sastra masing-masing dari kelompok etnis yang disebutkan sebelumnya, yaitu Afrika Amerika, Hispanik, dan Asia Amerika. Simbolisme maksud kami penting dalam sastra karena melambangkan atau menyarankan sesuatu yang lain dengan alasan hubungan, asosiasi, atau kemiripan yang tidak disengaja. Objek penelitian ada 3 naskah drama, yaitu Los Vendidos karya penulis Meksiko Amerika Chicano, Florence penulis Afrika Amerika Alice Childress, dan Bam Butterfly sebagai contoh sastra Asia Amerika.
Studi ini sangat menegaskan bahwa ketiga naskah drama ini mengkontekstualisasikan penggunaan simbolisme sebagai jalan untuk melawan diskriminasi rasial. Berdasarkan analisis 3 naskah drama yang ditulis oleh etnis minoritas di Amerika Serikat, makalah ini membahas bagaimana simbolisme dalam setiap teks digunakan sebagai jalan untuk perlawanan. Makna tersembunyi dari simbolisme memungkinkan penulis untuk mengartikulasikan niat mereka apakah akan mengkonfirmasi kiasan umum dalam sastra. Banyak pendapat dari ketiga naskah drama dari penulis-penulis tersebut, tetapi mereka sama-sama menggunakan satu simbolisme bahwa semua sastra minoritas yang terjadi di Amerika Serikat menggunakan simbolisme. Beberapa komentar singkat ditujukan untuk penelitian di masa depan tentang masalah etnis minoritas di Amerika Serikat. Seperti yang sudah diartikulasikan oleh analisis simbolisme, meskipun pengarangnya berasal dari latar belakang yang beragam, terdapat perangkat sastra yang berulang dalam bentuk simbolisme. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempersoalkan kemiripan lain dalam bentuk karakter, tema, plot, ataupun setting. Dan yang lebih menarik untuk dieksplorasi tentang isu sastra minoritas adalah karya sastra dari etnis lain seperti pribumi Amerika ataupun Amerika Hawaii. Konteks historis mereka tentang pemindahan paksa dari tanah air mereka adalah topik yang sangat penting untuk direnungkan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai jurnal ilmiah yang berjudul Mengartikulasi Suara Marginalisasi, Simbolisme di Afrika Amerika, Hispanik, dan Sastra Asia Amerika yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika selama saya presentasi terdapat kesalahan kata ataupun kalimat yang tidak saya sengaja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.